Pernah nggak sih ngerasa iman kita itu lagi kering-keringnya? Atau mungkin sukacita yang dulu kerasa banget, sekarang kok kayaknya mulai pudar? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal coba lihat gimana caranya, gimana kalau kita berinteraksi sama kitab suci itu pakai perasaan, pakai emosi. Siapa tahu, cara ini justru bisa menghidupkan kembali iman kita dan membawa sukacita yang wah, yang benar-benar dalam. Dan semuanya ini ceritanya berawal dari sebuah penemuan yang kedengarannya simple banget, tapi ternyata kuat luar biasa. Penulis yang jadi sumber bahasan kita ini nemuin kalau kunci buat hidup yang baru, buat sukacita yang meluap-luap itu, ya cuma satu, buka dan baca Alkitab. Sesederhana itu. Dan inilah yang jadi fondasi dari semua perjalanan imannya. Jadi kisah ini tuh sebetulnya berawal dari ibunya. Beliau ini seorang Katolik yang taat. Nah, suatu hari pas lagi di toko buku, ya iseng aja gitu nggak ada rencana apa-apa, beliau ambil Alkitab, terus mulai dibaca. Dan tindakan yang kelihatannya sepele ini ternyata memicu perubahan yang wow, luar biasa banget dalam hidupnya. Jadi ini bukan soal belajar teologi yang ribet ya, ini lebih ke pertemuan pribadi langsung dengan firman Tuhan. Oke, jadi pertanyaannya apa sih yang bikin metode sesederhana membaca Alkitab ini jadi begitu powerful? Jawabannya, ini bukan cuma soal dapat informasi, bukan. Tapi ini soal keterlibatan yang benar-benar mendalam dengan apa yang kita baca. Nah, ini nih pertanyaan penting buat kita semua, buat saya juga. Coba deh kita renungin bareng-bareng, pas kita buka Alkitab, sebenarnya kita nyari apa sih? Cuma buat nambah pengetahuan aja? Atau kita cari sesuatu yang benar-benar bisa mengubah perasaan kita, mengubah cara kita hidup? Nah, ini dia jawabannya. Ini poin kuncinya. Ternyata Alkitab itu dirancang untuk melibatkan kita seutuhnya. Bukan cuma otak kita doang, tapi juga emosi kita, imajinasi kita, dan yang paling penting, kehendak kita. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Mari kita lihat hubungan langsungnya nih antara membaca kitab suci dengan menumbuhkan sukacita ilahi di dalam hati kita. Dan dasarnya ini kuat banget loh, langsung dari Alkitab. Yesus sendiri yang bilang kalau tujuan dari semua perkataannya itu supaya sukacita kita jadi penuh. Jadi ini bukan sekedar ide tambahan, bukan. Ini tuh inti pesannya. Sukacita itu bukan bonus teman-teman, tapi tujuan. Dan jangan salah, firman Tuhan itu nggak cuma ngebahas satu emosi aja. Misalnya sukacita doang. Enggak, dia itu ketemu sama kita dimanapun kondisi kita. Lagi berduka, dikasih kekuatan. Lagi menderita, dikasih penghiburan. Lagi ngerasa salah jalan, dikasih keyakinan buat balik lagi. Jadi ini tuh bener-bener pengalaman emosional yang lengkap, menyeluruh. Oke, lanjut ya. Sekarang gimana hubungan emosional yang kita bangun sama firman ini ngaruh ke doa-doa kita. Nah, ternyata keduanya ini nyambung banget. Hubungannya jelas banget. Gini, pas hati kita udah kesentuh sama firman, otomatis doa kita juga jadi beda. Yesus kan janji tuh di Yohanes 16 ayat 24, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi bisa dibilang sukacita yang kita dapat dari firman dan sukacita yang kita rasain dalam doa itu ya kayak dua sisi koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Tapi apa sih artinya berdoa dalam nama Yesus? Nah ini sering disalahpahami. Ini bukan kayak mantra ajaib buat dapetin semua yang kita mau ya, bukan cek kosong. Justru sebaliknya, ini artinya kita menyelaraskan doa kita sama karakter dan tujuan Tuhan. Dan saat kita berdoa buat kemuliaannya, disitulah kita bakal nemuin sukacita yang sejati. Ada seorang teolog namanya John Owen yang ngejelasin proses ini dengan bagus banget. Menurut dia, doa itu proses yang aktif. Pertama, doa itu membangunkan perasaan spiritual kita. Terus, doa itu menggerakkan anugerah dan iman yang udah ada di dalam kita. Dan terakhir, doa itu menarik keluar semua itu biar kita bisa berkomunikasi aktif sama Tuhan. Jadi, doa itu bukan cuma daftar belanjaan, tapi latihan buat hati kita. Nah, prinsip ini, yaitu membaca untuk menggerakkan hati, ternyata nggak cuma berlaku buat Alkitab aja loh. Coba kita lihat gimana ini bisa kita terapkan lebih luas lagi. Jadi, membaca buku-buku rohani Kristen dari para pemikir hebat, sebut aja kayak Agustinus, Calvin, atau Spurgeon, itu juga bisa jadi semacam disiplin rohani. Kalau kita bacanya dengan niat yang sama, yaitu untuk menggerakkan hati, buku-buku ini juga bisa banget ngebentuk emosi kita dan bikin iman kita makin dalam. Oke, buat penutup, kita kembali ke sebuah kisah nyata yang menurut saya
Menyentuh banget. Kisah ini nunjukin gimana semua teori dan prinsip yang kita bahas tadi benar-benar bekerja di kehidupan nyata. Coba jujur, pernah nggak sih ngerasain musim kering dalam iman? Momen-momen di mana semangat kayak hilang entah kemana. Dan doa rasanya hampa, kosong. Nah, sumber kita ini cerita tentang sepasang suami istri yang ngalamin persis kayak gitu. Pasangan ini udah ngerasa buntu banget. Terus, mereka dapat nasihat yang mungkin kedengarannya aneh. Stop berusaha terlalu keras. Malah sebaliknya, mereka disuruh kembali ke hal yang paling dasar. Jadi, setiap pagi mereka cuma lakuin 2 hal. Baca firman Tuhan dan berdoa bareng. Nggak ada program aneh-aneh, nggak ada metode rumit, cuma kembali ke akarnya. Dan hasilnya? Luar biasa. Mereka nemuin lagi sukacita yang udah lama hilang. Mereka jadi sadar betapa kuatnya firman Tuhan itu untuk benar-benar menggerakkan hati. Dan gimana doa bisa menyetel ulang emosi mereka supaya selaras lagi sama kebenaran Tuhan. Ini jadi pengingat yang kuat banget ya, tentang betapa dahsyatnya hal-hal dasar dalam iman kita. Jadi ini mungkin jadi pemikiran penutup buat kita semua. Di tengah hidup yang kadang rumit dan semua usaha kita buat bertumbuh secara rohani, gimana kalau jawabannya sebetulnya ada di depan mata kita? Gimana kalau kunci untuk menghidupkan kembali emosi dan sukacita kita ternyata lebih simpel dari yang kita kira? Mungkin langkah pertamanya ya cuma ambil Alkitab dan biarkan firman-Nya bicara langsung ke hati kita.